Indonesia meluncurkan program modernisasi alutsista salah satunya di Tubuh Angkatan Laut atau TNI AL. Modernisasi alutsista di TNI AL tengah dilakukan Indonesia. Langkah konkret yang diambil Indonesia dalam upaya modernisasi alutsista yakni dengan membeli banyak kapal perang baru. Pengadaan kapal perang baru yang dilakukan Indonesia juga menarik perhatian China. Media China ikut memantau perkembangan upaya modernisasi alutsista di tubuh TNI AL dari beberapa kapal perang yang dibeli Indonesia untuk perkuat TNI AL, salah satu yang jadi sorotan China yakni ARROW HEAD 140. Pada tanggal 16 September di Pameran Pertahanan Internasional Inggris yang diadakan di London, Indonesia menandatangani kontrak dengan British Babcock Company untuk membeli 2 fregat ARROW HEAD 140. Ini merupakan pembelian fregat canggih kedua dari Eropa setelah Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dari Italia pada Juni tahun ini. Menunjukkan tekad Indonesia untuk mempercepat modernisasi angkatan lautnya, tulis News. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di selatan Asia Timur, di tengah Samudra Pasifik Barat, dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Letak geografis yang khusus menentukan bahwa Indonesia sangat mementingkan pembangunan angkatan laut. China juga mengakui bahwa angkatan laut Indonesia jadi yang terdepan di ASEAN. Dan kekuatan angkatan lautnya menempati urutan terdepan di negara-negara Asia Tenggara, imbu sumber. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan percepatan umum pembangunan angkatan laut di negara-negara Asia Tenggara, fregat ringan dengan bobot 1.500 ton telah menjadi standar angkatan laut di berbagai negara. Perpindahan lebih dari 3.000 ton. Sebaliknya, kapal perang permukaan tercanggih Angkatan Laut Indonesia adalah 6 fregat kelas Ahmad Yani dengan bobot kurang dari 3.000 ton, sambungnya. Alasan Indonesia memilih ARROW HEAD 140 tak terlepas dari desain fregat canggih ini yang sangat fleksibel. Fregat ARROW HEAD 140 memulai debutnya pada tahun 2018. ARROW HEAD 140 memiliki dimensi ukuran dengan panjang 138,7 meter, lebar 19,8 meter, dan bobot 5.800 ton pada beban penuh. ARROW HEAD 140 memiliki tenaga diesel penuh sebagai daya dorong dengan kecepatan maksimum 28 knot. Jarak tempuh yang sanggup dilakukan oleh ARROW HEAD 140 yakni hingga jangkauan maksimum 9.000 mil laut. Kapal perang ARROW HEAD 140 juga bisa 28 hari di laut, dan dengan membawa sekitar 100 awak kapal. Dilihat dari indikator desain, kapal ini memiliki ukuran yang mirip dengan fregat kelas Bergamini yang dipesan dari Italia. Akan tetapi dengan daya tahan yang lebih kuat, dan dapat dengan cepat membentuk kemampuan tempur yang berbeda dengan mencocokkan modul tempur yang berbeda, tulis media China itu. Keberadaan berbagai kapal perang anyar yang akan memperkuat TNI AL juga bagian dari langkah modernisasi Indonesia. Sumber menuturkan bila Indonesia berupaya untuk kembali membangun keunggulan angkatan laut di ASEAN. Untuk membangun kembali keunggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi angkatan laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Ivan Wetfield Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang dan kapal Bergamini Italia. Pada Juni tahun ini, 2021, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Diperkirakan bahwa setelah 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat ARROW HEAD 140 dioperasikan, skala dan kemampuan tempur kapal permukaan Angkatan Laut Indonesia akan sangat meningkat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, TNI AL juga memperkuat pembangunan pasukan tempur bawah laut. Indonesia berencana untuk memperkenalkan total 12 kapal selam jenis ini untuk membangun kekuatan tempur bawah laut konvensional, tulis sumber. Tentu saja, untuk memodernisasi angkatan laut, membeli peralatan saja tidak cukup. Tujuan utama kerjasama teknik militer luar negeri Indonesia adalah untuk memperkenalkan teknologi melalui pembelian peralatan dan membentuk kemampuan konstruksi yang mandiri. Pendekatan ini telah membuahkan hasil.
Sebelumnya, Indonesia mengalahkan Korea Selatan dan memenangkan pesanan kapal pasokan dari Filipina, dan rencana penawarannya diuntungkan dari peralatan dan teknologi yang diimpor dari Korea Selatan.